saya Sinta Satyana nilai ranah bahasa Inggris. Materi pertama akan disampaikan oleh Nesa. Baik, untuk yang pertama sendiri ada definisi STEM. STEM merupakan kepanjangan dari sains, teknologi, art, dan matematik. Yang dari art dan matematik. Sebuah terobosan dalam dunia pendidikan di mana beberapa elemen ilmu pengetahuan saling terintegrasi menjadi satu kesatuan konsep pembelajaran. STEM merupakan elemen kunci dalam bentuk generasi yang mampu beradaptasi dengan kehidupan di era modern ini. Jadi pendekatan STEM ini menggabungkan 5 bidang, ada sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Untuk sainsnya sendiri yang berhubungan dengan matematika bisa menggunakan, misalnya kalau dalam IPA sendiri bisa mengukur cuaca, bisa mengukur suhu ruangan. Untuk teknologinya sendiri di dalam matematika bisa menggunakan digital seperti kalkulator, terus digital lainnya seperti teknologi yang berhubungan dengan hitung lainnya. Terus engineering sendiri teknik bagaimana caranya kita merancang atau menghitung suatu benda ataupun proyek tersebut. Untuk artnya bisa digunakan seperti proyek, kalau dalam matematika bisa merancang proyek kubus. Nah, itu kubusnya bisa dihias atau diwarnai sesuai kreativitas siswanya sendiri. Nah, untuk matematika ini yang paling utama dalam STEM ini, inti dari STEM konsep perhitungan geometri, statistika, pola, dan logika untuk mendukung sains, teknologi, rekayasa, dan seni sehingga menghasilkan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Jadi di dalam STEM ini matematika tidak hanya mengenal materi, tidak hanya mengenal bola-bola atau rumus-rumusan. Jadi dalam STEM matematika ini siswa mampu mengembangkannya melalui proyek atau proyek lainnya. Untuk berikutnya karakteristik yang akan dilanjutkan oleh saya. Baik, sekarang yaitu karakteristik pendekatan STEM merupakan inovasi dalam dunia pendidikan yang mengintegrasikan 5 disiplin ilmu menjadi satu kesatuan pembelajaran. Nah, di sini ada karakteristik dari pembelajaran STEM yang diantaranya yaitu pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, khususnya menghubungkan matematika dengan sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, itu cara belajar di mana siswa itu mengerjakan sebuah proyek nyata lalu menggunakan banyak mata pelajaran sekaligus untuk menyelesaikannya. Jadi matematika itu tidak dipelajari sendiri, tapi juga bisa dipakai bersama pembelajaran lain. Yang kedua yaitu STEM menerapkan metode pembelajaran yang berfokus pada project based learning, yang dimana STEM menggunakan metode pembelajaran basic PBL, berarti siswa itu belajar melalui sebuah proyek nyata, bukan hanya mendengarkan guru berceramah atau mengerjakan soal di buku. Nah, dalam proyek tersebut itu siswa menggunakan 5 bidang STEM untuk merencanakan atau membuat, menyelesaikan, dan mempresentasikan hasilnya. Yang ketiga itu adalah pembelajaran STEM mendorong siswa untuk mengenali dan memahami berbagai fenomena yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya itu apa yang dipelajari di sekolah itu tidak hanya berupa teori, tetapi juga langsung dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui STEM juga siswa diajak mengamati lingkungan langsung atau bertanya mengapa sesuatu itu terjadi, lalu mencari jawabannya menggunakan STEM. Yang keempat
STEAM membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa terhadap keterampilan tingkat tinggi seperti memecahkan masalah, kerjasama, kemandirian belajar, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis tantangan, serta kegiatan penelitian. Nah, maksudnya itu belajar STEAM itu dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa karena mereka itu langsung terlibat langsung dalam kegiatan yang menantang dan bermakna. Nah, dengan demikian, STEAM membuat proses belajar lebih aktif, menarik, dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang kelima adalah pembelajaran STEAM. Pada setiap proyek yang dikerjakan, siswa akan menghasilkan karya yang beragam dan memiliki keunikan tersendiri, baik dari tiap kelompok maupun individu. Karena setiap siswa atau kelompok kan memiliki ide berbeda-beda dan cara berpikir dan pengalaman dan kreativitas yang tidak sama. Akibatnya itu produk akhir yang dihasilkan kan beragam dan memiliki keunikan tersendiri baik di tingkat individu maupun kelompok. Yang terakhir ada peningkatan pemahaman konsep serta keaktifan siswa sehingga belajar lebih bermakna, konseptual dan berorientasi pada keterampilan AP21. Yang dimana pembelajaran STEAM membantu siswa untuk memahami konsep dengan lebih baik dengan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Belajar menjadi lebih bermakna dan menarik. Selain itu, siswa juga terlatih berpikir bekerja sama. Selanjutnya akan jalan Baik, selanjutnya yaitu integrasi pendekatan STEAM terhadap pembelajaran matematika. Nah, pendekatan STEAM ini tidak hanya berfokus pada konsep dasarnya saja, tapi juga dapat menunjukkan siswa melalui kreativitas maupun keterampilannya yang nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran STEAM ini juga untuk melatih siswa berpikir kritis, kolaboratif, adaptif, serta dapat menunjukkan minat siswa dalam bidang sains, matematika, serta keterampilannya dalam abad 2021. Nah, STEAM ini dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu sains. Nah, di mana dalam sains ini siswa itu diajak untuk memahami, diajak untuk mengenal fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, di mana aspek sains ini itu dapat dilakukan melalui eksplorasi, pengumpulan data, sampai dengan penyimpulan atau penjelasan yang didukung dengan data yang mereka peroleh. Nah, pada aspek sains ini itu bisa menumbuhkan rasa ingin tahu siswa serta dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian selanjutnya yaitu teknologi. Nah, pada aspek ini itu merupakan sarana, media maupun alat bantu yang digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya teknologi ini bisa berupa perangkat digital, aplikasi pembelajaran, maupun alat-alat sederhana yang kiranya bisa membantu suatu siswa dalam menyelesaikan sebuah proyek. Nah, dalam teknologi ini, itu siswa dapat mengakses informasi-informasi terbaru yang nantinya bisa dituangkan ke dalam proyek mereka, sehingga proyek mereka itu dapat lebih menarik dan dapat relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga yaitu engineering atau teknik. Nah, teknik ini itu berkaitan dengan gimana siswa itu
menggunakan aspek matematika ini, siswa itu bisa menggunakan rumus sampai dengan geometri yang nantinya hasil dari proyek tersebut itu dapat berupa fakta, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Pertama yaitu cara mengembangkan proyek matematika bagi sendiri sesuai dengan karakteristik bagi siswa dasar. Nah, maksudnya secara sederhana itu mini proyek matematika bagi STEAM bisa dikembangkan dengan cara mengajak siswa untuk memecahkan masalah terlebih dahulu dengan kegiatan yang menyenangkan dan dekat dengan kehidupan nyata mereka. Nah, guru itu cukup menentukan masalah sederhana dan merancang kegiatan proyek dan menyiapkan alat dan bahan lalu membimbing siswa selama proses berlangsung. Nah, siswa itu nanti belajar sambil melakukan diskusi, mencoba dan membuat karya sehingga mempresentasikan hasilnya dengan cara tadi. Nah, matematika tidak berdiri sendiri tapi berhubung dengan sains, teknologi, teknik, dan juga seni sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna dan sesuai karakter siswa. Dan siswa itu nanti rasa ingin tahunya dan suka bermain pada siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya yaitu tahapan dalam mengembangkan mini proyek matematika berbasis STEM. Nah, ini tuh menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, contohnya dalam pembelajaran STEM berbasis proyek ini pada pelajaran matematika di SD itu saya mengambil materi penjelasan dan pengurangan bilangan. Nah, pada materi ini itu konsep proyeknya yaitu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan dalam kelas. Jadi seperti mengkonsep kegiatan mini toko mini seperti kegiatan jual beli di dalam kelas. Nah, yang pertama yaitu melalui slide pertama yaitu pesan diberikan pertanyaan oleh guru mengenai bagaimana cara berbelanja di toko dengan menggunakan penghitungan, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, pada tahap ini itu merupakan tahapan awal, di mana nantinya itu akan memunculkan sebuah pertanyaan dasar atau pertanyaan utama yang biasanya kita sebut dengan ASK. Nah, itu pada tahapan ini itu peserta didik diberikan sebuah permasalahan yang nantinya itu muncul sebuah pertanyaan dasar. Contohnya, bagaimana sih cara kita melakukan penjumlahan dan pengurangan dalam kegiatan transaksi jual beli? Atau mungkin mengapa sih ketika kita melakukan transaksi jual beli, ketika kita membayar kok ada uang yang dikembalikan? Nah, itu merupakan tahapan pertama. Nah, di mana permasalahan tersebut itu nanti akan dikembangkan pada tahapan berikutnya, di mana guru itu juga mengetahui apa solusi dari permasalahan pada tahapan pertama itu. Yaitu guru menentukan proyek yang akan dikerjakan oleh siswa dan mulai menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, seperti barang yang akan dijual itu apa, kemudian mulai beli, harga, dan barangnya. Jadi semacam menyusun kegiatan proyeknya, mulai dari menyiapkan alat dan bahannya sampai dengan kegiatan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru membuat alur waktu berapa lama proyek tersebut itu dilaksanakan atau dikerjakan. Nah, ketika proyek tadi sudah disusun bagaimana strateginya, bagaimana langkah-langkahnya, maka guru itu tinggal menyusun berapa lama waktu yang digunakan untuk mengerjakan proyek itu. Contoh, dari jam sekian sampai jam sekian itu menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian dari jam sekian sampai sekian itu digunakan untuk melakukan simulasi jual beli sampai dengan tahapan evaluasinya. Kemudian yang keempat yaitu guru mengamati proses menghitung total harga barang yang dilakukan oleh siswa. Nah, pada tahapan ini guru itu berperan sebagai pengamat dalam
jual belinya. Nah, bagaimana siswa itu melakukan kegiatan jual beli, bagaimana siswa itu melakukan kegiatan transaksinya, bagaimana siswa itu mencatat hasil kegiatan dari transaksi jual beli yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya yaitu uji coba dengan siswa apakah proses transaksi atau belanja tersebut sudah benar, dimulai dari perhitungan penjumlahan maupun pengurangan. Nah, ketika transaksi itu sudah dilakukan, itu guru melakukan uji coba apakah transaksi yang tadi dilakukan oleh siswa itu sudah benar, baik dari penjumlahan barangnya atau pengurangannya atau pengembalian dari transaksi jual belinya tadi. Nah, jika ada kesalahan atau memang kurang tepat dalam kegiatan transaksinya, maka guru dapat memberikan tanggapan atau evaluasi untuk perbaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam pendekatan STEM, maka dalam sainsnya itu siswa diberikan pemahaman mengenai dasarnya seperti konsep cara menggunakan uang, cara memanfaatkan uang dalam kehidupan sehari-hari, kemudian teknologinya mungkin peserta didik tadi dalam melakukan percobaan itu bisa menggunakan kalkulator sederhana. Nah, dengan adanya teknologi tersebut itu dapat memudahkan siswa dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian mereka juga dapat belajar bagaimana sih cara menggunakan kalkulator tersebut. Kemudian tekniknya itu lagi merancang atau menyusun langkah-langkah strategi yang akan digunakan dalam membuat proyek, mulai dari menyiapkan alat gambarnya sampai dengan kegiatan evaluasi. Kemudian seninya. Nah, seninya itu bisa tadi kan ada mulai beli harga kan. Nah, mungkin dari label harganya itu didesain semenarik mungkin sehingga pembeli itu bisa membaca. Kan terkadang kan ada label yang kecil kan label harganya. Nah, itu biasanya ada yang kesulitan dalam membaca dan juga angkanya itu agak kurang kelihatan. Nah, itu bagaimana cara siswa itu mendesain dalam aspek akademik. Kemudian selanjutnya yaitu matematiknya. Nah, matematiknya ini itu berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan yang mereka lakukan pada kegiatan transaksi jual belinya. Selanjutnya yaitu manfaat pendekatan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tentang manfaat pendekatan STEM pada pembelajaran matematika. Untuk yang pertama, keterampilan berpikir kritis. Nah, jadi siswa mampu berpikir kritis, memikir konsep bagaimana caranya membuat proyek tersebut, membuat konsepnya, terus membuat rancangannya. Siswa mampu berpikir kritis. Untuk selanjutnya, kreativitas. Untuk kreativitas sendiri, melalui kegiatan kreativitas ini di dalam STEM, maka siswa dapat melatih kreativitasnya, melatih keterampilannya dalam menghias seperti kayak membuat rancangan, mini proyek tadi yang dijelaskan oleh teman saya bisa menghiasnya. Nah, itu masuk kreativitas sendiri. Untuk imajinasinya, imajinasi untuk memahami berbagai persoalan nyata. Siswa mampu memahami persoalan dengan imajinasi yang nyata, maka siswa akan dengan mudah menyelesaikan persoalan dan permasalahan di MTK, di matematika. Nah, jadi tidak hanya bayangan saja, mereka mampu membuat rancangan secara nyata untuk mengembangkannya, tidak hanya awal-awal, tidak hanya teori saja. Jadi siswa mampu melakukan secara nyata. Untuk berikutnya, STEM mengajarkan siswa untuk belajar mengikuti perkembangan zaman dan lebih mendalam melalui teknologi untuk membantu menyelesaikan persoalan dalam proyek dengan cepat. Jadi siswa mampu belajar mengikuti perkembangan zaman. Jadi siswa mampu mengikuti bagaimana perkembangan zaman sekarang atau mengikuti bisa kayak membuat proyek-proyek yang sedang tren, terus lebih mendalam melalui teknologi lagi. Jadi siswa mampu belajar bagaimana sih persoalan-persoalan dalam proyek dengan cepat itu dengan menggunakan teknologi. Terus berikutnya ada STEM membantu siswa untuk mempunyai keterampilan nomor 1 untuk keterampilan versi komunikasi, kolaborasi,
mengikuti. Baik, tadi merupakan pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami membuka 3 pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan mengajukan tangan. Ayo yang mau bertanya. Iya Pak, kita silakan. Saya perkenalkan, saya berasal dengan akhirat Kau 20. Ini bertanya kepada materi. Menurut kalian, apa tantangan yang mungkin dihadapi seorang guru ketika menerapkan STEM di SD? Baik, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Ya, Mbak Ida, silakan. Kenalkan saya Ida dengan akhir-akhir juga juga. Pertanyaannya dalam konteks di kelas SD, bagaimana Anda memastikan bahwa setiap ini itu bahwa semua siswa itu aktif berpartisipasi dalam pengerjaan proyek STEM? Jadi, bagaimana cara kita memastikan bahwa siswa itu terlibat dalam kegiatan STEM? Aktif dalam Selanjutnya, kelas 1 mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Istilah Yudati dengan akhiran NIM 022. Izin bertanya, bagaimana proyek STEM dapat membantu siswa yang sulit memahami konsep matematika, terutama dalam bentuk abstrak. Baik, kami membuka waktu sebentar untuk berdiskusi mengenai jawaban dari pertanyaan. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Mbak Fitla. Pertanyaannya yaitu apa tantangan yang dialami oleh guru ketika melaksanakan pembelajaran berbasis STEM ini? Nah, akan dijawab oleh saya. Baik, izin menjawab. Untuk tantangan sendiri yang pertama, kesiapan guru. Kebanyakan di luar sana banyak guru yang kurang memahami STEM sendiri, banyak yang kurang memahami 5 bidang STEM tersebut. Di lingkungan guru yang sudah lanjut usia misalnya, karena banyak guru yang kurang mengerti teknologi dan kurang mengikuti perkembangan zaman, jadi guru kurang mampu memahami bagaimana STEM itu sendiri. Untuk yang kedua, keterbatasan waktu. Kalau menggunakan pendekatan STEM sendiri kan menggunakan biasanya proyek, nah itu untuk keterbatasan waktu sendiri sangat kurang, karena melakukan proyek itu kan lumayan menyita waktu yang lama, jadi mungkin membuat siswa tersebut kekurangan waktunya. Untuk yang berikutnya ada keterbatasan fasilitas. Nah, banyak sekolah di luar sana maupun di sekitar sini yang kurang fasilitasnya. Biasanya itu sekolah-sekolah di pelosok-pelosok maupun sekolah di daerah terpencil itu sangat kurang fasilitas, jadi tidak mampu untuk kekurangan untuk mengikuti, kesulitan untuk mengikuti pendekatan STEM ini karena kan melakukan proyek, jadi fasilitasnya kurang memadai. Untuk berikutnya pengelolaan kelas. Untuk pengelolaan kelas terutama karakter siswa SD kan sangat aktif, jadi untuk melakukan proyek ini ataupun
diatur. Jadi untuk kesulitan menerapkan pendekatan STEM ini agak kesulitan karena memang di sekolah SD itu biasanya kan karakteristik siswanya itu berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya keterbatasan kemampuan siswa. Jadi guru kesulitan untuk membedakan kemampuan siswa, kan siswa ada yang otomatis, ada yang visual, guru sangat sulit membedakannya. Jadi untuk melakukan proyek tersebut, guru harus mampu membuat semua siswa itu mampu mengerjakan atau mampu memahami. Apakah bisa diterima? Mbak Kita, apakah bisa diterima? Mbak Kita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau menyanggah, silakan. Oke, lanjut pertanyaan kedua, pertanyaan dari Mbak Iza, yaitu dalam konteks di dalam sekolah dasar itu bagaimana cara memastikan bahwasanya siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan proyek khususnya menggunakan pendekatan STEM ini? Akan dijawab oleh Kak Siti. Nah, izin menjawab Mbak Izin, itu guru di mana guru dapat membagi peran yang jelas bagi setiap anak atau menyediakan kegiatan yang melibatkan praktek langsung serta memastikan alat dan bahan yang cukup agar semua bisa bekerja sama, serta guru juga bisa mengawasi setiap kelompok tersebut. Ya, apakah bisa diterima jawabannya? Mungkin dari teman-teman mau menambahkan atau menyanggah, silakan. Menambahkan. Oke, kalau juga saya lanjut ke pertanyaan terakhir dari Mbak Esti, yaitu bagaimana proyek STEM ini dapat membantu siswa sulit memahami matematika, terutama dalam bentuk abstrak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kan proyek ini itu dikonsep dalam bentuk proyek menggunakan pendekatan STEM. Contohnya tadi yang saya jelaskan yaitu menggunakan proyek Tokomini, yaitu untuk kegiatan transaksi jual beli untuk memahami materi penjumlahan dan pengurangan. Nah, melalui kegiatan tersebut itu siswa akan dengan mudah memahami materi bagaimana sih cara penjumlahan dan pengurangan dengan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kemudian kan ada teknologi seperti kalkulator. Nah, dengan adanya teknologi tersebut, maka siswa itu dapat dengan mudah bagaimana cara mengurangi atau cara menjumlah bilangan. Nah, dengan adanya hal tersebut, siswa itu tidak hanya belajar mengenai penggunaan kalkulator saja, tetapi juga dapat menambah materi atau pemahaman mereka mengenai penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana Mbak Esti, bisa diterima? Bisa. Oke, mungkin dari teman-teman mau menambahkan atau menyanggah, silakan. Cukup. Oke, baik, kalau sudah cukup kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.